Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar bersama di media pembelajaran yang Ibu buat. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ibu ya. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Halimah. Hari ini kita akan belajar bersama dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan suatu bilangan. Matematika kelas 4. Lanjut ya, kita ke pembahasan. Nah, yang dibahas pertama yaitu kita akan membahas mengenai kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan itu apa sih? Ternyata kelipatan bilangan itu adalah kelipatan dari suatu bilangan yang ditambah oleh bilangan itu secara terus-menerus ya. Nah, misalkan ada contoh, tentukan kelipatan bilangan dari 3. Nah, yang pertama yaitu kita sebutkan yaitu bilangan itu sendiri, bilangan 3. Lalu 3 itu kita tambah dengan dirinya sendiri, ditambah dengan 3 karena yang diminta kelipatan 3. 3 ditambah 3 adalah 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 ditambah 3, 21. Nanti 21 ditambah 3 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kelipatan 3 artinya bilangannya itu harus kalian tambah 3, 3, 3, 3, 3. Gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan 5 bilangan kelipatan 4 yang pertama. Nah, yang diminta kelipatan 4 yang pertama. Berarti kita mulai dari angka 4 ya. 4, lalu kita tambah 4 hasilnya 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. Nah, berhenti sampai di situ saja karena yang diminta di sini 5 bilangan yang pertama ya dari kelipatan 4. Oke, kalian paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, materi selanjutnya kelipatan persekutuan. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal. Misalkan diminta tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Nah, kalian harus mencari kelipatan-kelipatan dari 3 dan kelipatan-kelipatan dari 6. Nah, untuk yang 3, kelipatan 3 dimulai dari angka 3 ya. Lalu ditambah 3, 6. Tambah 3, 9, ditambah 3, 12, ditambah 3, 15, ditambah 3, 18, ditambah 3, 21, ditambah 3 lagi, dan seterusnya ya. Lanjut ke kelipatan 6. Nah, di sini 6 kita mulai dari angka 6. 6 ditambah 6, 12, 12 ditambah 6, 18, 18 ditambah 6, 24, 24 ditambah 6, 30, 30 ditambah 6, 36, 36 tambah 6, dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu yang diminta di sini kelipatan persekutuan. Artinya kalian tentukan di situ, kalian lihat dari kelipatan 3 dan kelipatan 6, kalian tentukan yang sama nih. Yang pertama ada 6 ya. 6 antara kelipatan 3 dan kelipatan 6 ada nih kelipatan 6. Lalu 12, bilangan 12 sama bilangan 18. Kalau mau kalian terusin lagi, bisa ada bilangan 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Itu masih bisa kalian lanjutkan lagi ya, jadi bukan hanya 3 bilangan itu saja. Oke, kita lanjut ke faktor bilangan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan faktor bilangan dari 12. Nah, langkah pertama yang kalian harus cari yaitu kalian tentukan nih perkalian bilangan yang hasilnya 12. Kalian bikin tabel, lebih mudahnya seperti ini. Nah, perkalian 12 itu yaitu 1 dikali 12 ya. Lalu dilanjutkan 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, setelah itu pengulangan kan, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Nah, itu kalian gak usah diulang karena sama aja kan, dibalik-balik
Lanjut. Berarti faktor dari 12 adalah, kalian tulis saja semua bilangan yang merupakan angka yang bisa mengalih, yang bisa dikali dan hasilnya 12 ya. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Oke, paham ya? Faktor dari 12 adalah semua angka yang ada di dalam perkalian ini. Lanjut. Nah, setelah faktor bilangan, apabila kalian diminta faktor prima, nah faktor primanya kita ambil contoh langsung di contoh soal ini aja ya, faktor prima dari bilangan 12. Nah, sebelumnya kalian tentuin dulu nih, prima itu apa sih? Berarti prima itu artinya bilangan primanya. Nah, bilangan prima tuh apa aja? Bilangan prima kalian harus hafalkan ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri atau dirinya sendiri. Nah, di sini ada angka 2. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya, bukan angka 1, angka 2. Lalu angka 3 ya, karena 3 itu 2 dan 3 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bisa hanya dibagi oleh 2 atau bilangan 3 sendiri ya. Lalu bilangan 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Jadi habis 17 nanti 23, terus 29. Nah, di situ rata-rata bilangan prima ini hampir semuanya itu bilangan ganjil, kecuali bilangan 2 ya, yang merupakan bilangan genap. Satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap itu bilangan 2, yang lainnya rata-rata bilangan ganjil. Tapi kenapa di sini angka 9 kan ganjil ya? Kenapa bukan bilangan prima? Ya, karena angka 9 itu bisa dibagi sama 1 dan bisa dibagi sama 3, serta bisa dibagi dengan 9 ya. Jadi tidak bisa ya, jadi 9 itu bukan bilangan prima. Nah, ini harus kalian hafal nih. Oke, lanjut. Berarti tadi yang diminta faktor prima dari bilangan 12 itu berapa sih? Kita lihat aja di sini tadi faktor dari 12 kan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Berarti faktor bilangan primanya, faktor primanya yaitu kita tinggal cari bilangan prima dari faktornya itu. Jadi angka 2 dan bilangan 3. Faktor primanya adalah 2 dan 3. Lanjut ke faktor persekutuan. Nah, di sini diminta soal tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 48. Seperti tadi ya, kita cari satu persatu dulu nih, faktor dari 12 dan faktor dari 48. Faktor dari 12, nah 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Faktor 48, perkalian yang hasilnya 48. 1 kali 48, 2 kali 24, 3 kali 16, 4 kali 12, dan 6 kali 8. Nah, kita tulis nih 12. Tadi faktornya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 48 faktornya berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Yang diminta faktor persekutuan. Faktor persekutuan yaitu faktor-faktor dari 12 dan 48 yang bilangannya sama. Di situ ada angka 1, bilangan 1, bilangan 2, 3, 4, 6, dan 12 ya yang sama ya. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sangat mudah kan kalian pahami? Jadi kalian bisa membedakan apa itu bilangan kelipatan, kelipatan persekutuan, faktor bilangan, faktor prima, dan faktor persekutuan. Nah, itu masing-masing berbeda. Jadi kalian di sini diharapkan kalian bisa paham ya perbedaannya itu apa. Tapi ternyata kalau misalkan kalian masih bingung, jangan lupa kalian tonton lagi deh dari video awal. Kalian cermati satu persatu. Oke? Mungkin sekian video dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran yang Ibu buat. Dan tetap semangat belajar ya di rumah anak-anak. Assalamualaikum.